Yaudah akhirnya lama-lama makin turun lagi. Terus akhirnya sempat waktu itu sedih juga karena udah penglihatannya udah putih banget, udah berkabut banget. Terus mama juga sedih sih awalnya, cuman gak berlangsung lama. Habis dari rumah kakaknya turun dari taksi, tiba-tiba makanya nggak lihat, mama aku nggak lihat gitu. Di situ saya shock banget gitu. Dia pun nangis, mama gitu kan. Terus saya juga nggak bisa bilang apa-apa gitu kan. Ternyata saya nanya sama bapaknya juga tiba-tiba nggak dari akan terjadi seperti ini gitu kan. Terus makanya ngomongnya tuh yang bingung. Adik saya bilang, coba dibawa ke Mitra Netra, tawarin anak saya gitu kan. Enggak mau, saya pengen lihat gitu kan. Saya pengen sembuh. Terus saya juga nggak bisa apa-apa, alhamdulillah. Dan sudah mandiri. Mungkin kalau orang sekitar melihat, Netra bikin gitu. Terus ada satu hal yang buat saya ini. Begitu anak saya dilamar, terus mau menikah, itu yang saya berat. Memang berat, saya takut. Aku takutnya diketahuan orang. Itu dapat itu begitu kita tapi yang datang apa ini ternyata alhamdulillah begitu anak saya udah mempersiapkan. Selama untungnya waktu itu ada saudara yang kasih tahu ini ada yayasan untuk tunanetra nih, untuk belajar biar bisa mandiri lah gitu. Akhirnya aku datang ke yayasan Mitra Netra. Nah, masih sama dong ya, aku juga dulu. Ya, di yayasan Netra. Jadi di yayasan Mitra Netra itu kita belajar lagi untuk hidup lebih mandiri ya. Jadi kita bisa di sana aku di sana belajar komputer, belajar huruf braille, terus belajar orientasi mobilitas juga. Jadi kebayang dong aku harus belajar lagi kayak cara jalan pakai tongkat, harus belajar kayak naik angkutan umum tapi nggak bisa ngelihat gitu tanpa harus dilihat gitu. Nah, berarti sama ya. Iya. Jadi awalnya takut banget cuman karena pendamping yang ada di Yayasan Mitra Netra kita jadi lebih berani gitu. Terus ya udah akhirnya di sana juga aku ikut pelatihan, ada juga kayak waktu itu yang terakhir aku ikutin setelah aku 2 tahun di Mitra Netra itu pre-employment soft skill training. Jadi itu training untuk kita menghadapi dunia kerja. Nah setelah aku ikut training itu nggak lama setelah itu ada salah satu perusahaan swasta direkomendasi lagi beberapa yang kira-kira mampu nih untuk bekerja gitu. Akhirnya dari 4 orang yang direkomendasikan, akhirnya 2 orang masuk termasuk aku. Terima kerja itu di 2016. Jadi aku masuk Yayasan Mitra Netra di 2014, kemudian dapat kerja di 2016 sampai saat ini aku masih kerja di perusahaan swasta tersebut. Belajar mobilitas tuh ada kejadian yang kita bikin kesel. Jalan sendiri terus pakai tongkat udah malu, terus udah takut juga kan, takut jeblos ke got gitu kan. Tapi akhirnya soalnya banyak juga teman-teman tunanetra juga yang bilang katanya kalau belum nabrak atau belum kecebur got itu belum lulus dari tunanetra. Iya, paling dia nabrak kayak gerobak sampah gitu kan, nggak bisa banyak ada gerobak sampah gitu. Terus sempet naik angkot juga, terus jalan-jalan, belajar jalan di dulu masih ada terminal Lebak Bulus, jadi dulu sempat jalan-jalan di situ sih gitu. Nah itu sih emang berguna banget sih setelah kita
Iya tuh itu berguna banget sih, kita jadi bisa berani naik kendaraan umum sendiri dan lain-lain lagi. Kemana sendiri ya? Iya kemana-mana sendiri. Nggak khawatir lagi ya. ya? Takut. Jadi nabrak atau kecemburuan itu udah biasa pokoknya buat kita ngelamar ke beberapa itu ya. Yang dulu kan perusahaan, dulu kan dulu kalau ternyata Jakarta tuh ngeterannya dulu ada dua bank yang bank swasta yang nerima. Cuman nyoba awalnya ke salah satu bank tuh nggak diterima nih waktu itu, butuh 2, yang lamar ada 3 orang. Nah cuman yang aku nggak pikir alasan dia nerima aku karena ketika aku interview itu aku datangnya dianterin. Nah kan karena waktu itu aku nggak tahu lokasinya ya, karena aku kan kuliah lama di Bandung. Nah, jadi kan di sini Jakarta belum terbiasa lagi. Nah kalau menurut aku sih itu bukan alasan yang apa ya? Iya dulu belum zamannya ojek online ya, jadi aku perusahaan tuh nggak bisa nolak hanya gara-gara dianterin terus kita nggak diterima. Sebenarnya kan kita juga bisa punya tanggung jawab ketika kita udah diterima, kita juga mengusahakan gimana caranya kita ke situ sendiri kan, karena itu kan pertama kali interview aja karena nggak tahu lokasi makanya dianterin. Nah akhirnya setelah pengalaman sendiri beberapa kali nggak diterima, aku sempat ngamen juga nih di Dago di jalan beberapa tahun. Nah, terus akhirnya ketika sering ngamen sama teman-teman sama ngamen tuh kita sempat bikin usaha tuh. Sempat bikin usaha berjalan tuh 2 tahun. Bikin usahanya bikin pisang sama minuman lidah buaya. Itu berjalan 2 tahun tuh. Nah setelah sambil berjalan aku bikin usaha itu, kebetulan ada hotel baru nih di Bandung, dia butuh live musik. Nah aku sempat daftar tuh situ sama teman-teman nih yang biasanya dulu suka ngamen juga, ya diseleksi lah sama hotel, dan alhamdulillah keterima nih. Cuman katanya kita dicoba dulu selama 6 bulan. Nah ketika dicoba 6 bulan, setelah kita jalani bulan ke-8 itu kita langsung dikasih SKPK, orang surat keterangan pengangkatan karyawan. Nah, ya jadi anggap karyawan tetap tuh, jadi gaji kita disamakan. Cuma berapa ya? 5 tahun di situ. Ya itu yang pada saat kerja situ yang kenalan sama kami itu, dikenalin sama teman. Nah, terus udah setelah 5 tahun di situ, sebenarnya pindah ke Jakarta, tapi jauh-jauhan kan. Iya, jadi kita tuh awal ketemunya itu kan di 2014 ya, dari 2014 di Yayasan Mitra ya. Nah itu kamu masih kerja di hotel ya, di Bandung. Jadi ceritanya kita LDR-an. Akhirnya tuh setelah pacaran berapa tahun ya? 2 tahunan ya? Yang kita memutuskan untuk lebih serius ya. Nah ya di 2017 tuh kita memutuskan untuk lebih serius akhirnya. Di 2018 awal. Ini awalnya sih sebenarnya masih mikir sih gitu nih. Gimana ya? Awalnya jutek ya. Terus akhirnya kenapa mikir akhirnya aku mau jadi pacar kamu tuh. Ya udahlah kita awalnya sih ya udah jalanin aja dulu deh gitu, ntar kedepannya mah ya nanti aja dulu gitu. Udah gitu kan waktu itu masih awal jadi tunanetra gitu kan. Ya udah, terus kebetulan emang ya kamunya menurut aku orangnya baik, orangnya sopan gitu, ya udah jadi akhirnya dijalanin lama-lama ternyata ya sampai sekarang deh gitu. Kamu gimana tuh? Awalnya mau sama aku gimana tuh? Awalnya gimana ya? Tadi sih nggak mau, kan awal pertama dijutekin. Kalau waktu pas pertama kali kenalan kan jutek banget ya. Akhirnya lama-lama pokok pas ngobrol tuh, kalau menurut bahasa sekarang emang frekuensi ya. Terus pengalamannya sama, terus juga ada kesamaan nih ibaratnya dalam hobinya dari sama kan, sama-sama seneng dengerin musik. Iya, dulu kita senang dengerin lagu-lagu Jepang. Kita ke Bandung ya sama teman-teman naik travel sama teman-teman tunanetra, terus kamu jemput gitu kan ya. Iya, walaupun nggak ngeliat masih bisa jemput, masih bisa jalan-jalan, jalan-jalan. Itu apa sih ibaratnya bekal kita belajar mobilitas itu manfaat banget sampai sekarang ya. Jadi kita bisa kemana-mana sendiri, berani kemana-mana lah. Jadi
nggak harus ada yang nganterin. Sekarang apalagi zaman sekarang udah ada teknologi online, jadi lebih mempermudah kita lah sih. kita yang bisa Asal mau berani ngomong, mau berani nanya dan jangan malu kalau ya kita tunanetra ya tinggal bilangnya bang saya, atau misalnya kita lagi pesan ojek online tuh kita saya bilang bang saya tunanetra nih bang gitu. Jadi ojek online juga ngerti ya kalau kita harus kepake banget itu yang kalau kita belajar bahasa Indonesia SD tuh malu bertanya saat di jalan bener. Iya bener. Untuk di perusahaan di tempat aku kerja cukup ramah lah untuk disabilitas gitu. Awalnya dulu mereka tapi dulu nanya dulu nih sama ke Yayasan Tunanetra nih cara kerjanya teman-teman tunanetra nih nanti gimana ya gitu. Jadi kita mendemokan lah gitu. Ini si tunanetranya nanti akan kalau pakai komputer nanti komputernya begini ada suaranya. Nah itu waktu itu emang dari perusahaan tempat aku kerja tuh datang langsung ke mitra melihat langsung cara kerja kita gimana, terus jadi ya udah akhirnya cara menggunakan komputer bicara cara menggunakan si komputer bicara yang untuk tunanetra itu. Jadi dia kan menggunakan screen reader ya gitu. Nah terus pas setelah di lapangan udah di kantor udah di tempat aku kerja, nah itu si karyawan-karyawannya fasilitasi lah gitu. Jadi awalnya di ini tuh ya, ada guide-nya ibaratnya. Ada guide-nya jadi mereka kasih tahu nih di kamar mandinya di sini, nanti di sini ruangannya di sini, ntar ruang kerjanya kayak gini gitu. Ntar nanti kalau dari sini kamu bisa pulang naik apa dan di perusahaan tempat aku kerja itu untuk jam kerjanya untuk disabilitas beda. Jadi lebih bisa pulang lebih awal. Jadi salah satunya yang sangat sangat akses banget sih itu sih dari perusahaan gitu. Nah kalau untuk kondisi kayak misalnya ruang kerjanya atau mungkin toilet atau pantry itu gimana menurut kamu? Ramah disabilitas, pantry, terus ke toilet atau musola itu kira-kira kalau lumayan akses. Jadi kayak kalau dari ruangan tuh tinggal untuk ke toilet itu tinggal lurus doang. Terus kita juga dikasih locker, kalau yang lain lockernya jauh-jauh. Kalau untuk disabilitas di kantor aku tuh dikasihnya pas sebelah ruangan, jadi kita nggak usah jauh-jauh dari gitu. Jadi ya lumayan saya gitu. Nggak tahu kalau di untuk yang perusahaan lain. Ada masukan nggak setelah kamu kan udah beberapa tahun nih di perusahaan? Kalau untuk di perusahaan tempat aku tinggal sih, tempat aku kerja sih ya mungkin harus ditingkatkan lagi ya, kayak misalnya untuk pelatihan. Jadi kita nggak ngerjainnya yang itu aja gitu. Jadi udah tahun ke-7 aku kerja yang dikerjain ya itu aja gitu kan. Harusnya sebenarnya ada hal yang baru ya. Gitu kan, siapa tahu kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Dan untuk perusahaan lain sih ya semoga bisa mencontoh sih harus ada sesuai undang-undang kan ya 1% dari jumlah karyawannya kan harusnya ini ya ada disabilitas gitu. Dan jangan lupa juga untuk edukasinya dari pemerintah, dari lembaga-lembaga ini ya, lembaga-lembaga yang disabilitas lah ya. Jadi jangan lupa untuk edukasinya gitu, karena banyak juga perusahaan yang mau nih nerima disabilitas tapi dia nggak tahu cara kebutuhannya gimana gitu. Kayak misalnya kalau tunanetra kan harus pakai komputer bicara gitu, ada software terus kalau misalkan yang tuna daksa tuh harus gimana ya, atau yang misalnya daksa kaki, nah itu kan harus lift atau segala macam gitu kan. Nah itu edukasinya harus lebih ditingkatkan lagi. Nggak usah malu, terus juga nggak usah takut, karena zaman sekarang itu pendidikan untuk disabilitas sudah banyak banget ya. Jadi udah tersedia di mana-mana. Terus juga teknologi udah mendukung. Jadi yang penting mah yakin dan percaya kalau disabilitas itu butuh effort yang lebih aja kalau untuk disabilitas. Jadi kalau misalnya orang normal tuh belajar 1 kali, kita mesti 2 kali. Segala sesuatunya tuh udah ditentukan sama Allah ya. Jadi nggak usah meragukan kebesaran Allah. Jadi selagi kita yakin. Dan jangan malu juga buat orang tua yang punya anak
atau disabilitas, ya jangan malu punya mereka tetap dikasih pendidikan yang terbaik, dikasih fasilitas yang terbaik. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain, ngerepotin. Nah, itu siapa tahu nanti stigma itu harus dihapuskan. kedepannya ternyata kita bisa malah yang disabilitas bisa ngebantuin orang tuanya, ngebantuin keluarganya. Oh, banyak kan contoh-contoh juga yang disabilitas yang udah pada sukses dan jangan menyerah. Ketika kamu yakin mimpi kamu ataupun harapan atau cita-cita yang pesimis tetap optimis, pasti ada jalannya. ada jalannya.